Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'du. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab Fathul Qorib. Sekarang muqaddimah bagian 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi washabihi. Wa dzikri dzanabain nabiya wal mursalin wa syahada wa sallim wa sallim. Sayyidah hadirin سادتنا وأئمتنا سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان. شاهدين لنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط غير المغضوب عليهم. جميع مشايخ أهل السنة والجماعة. وسلام وسلم إلى هذه الله أنا خصوصا شاهدنا هنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين وعلى ما نعمل الصالحين. شاهد الله نعم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ثم ذكر المصنف أنه مسؤول في تصنيف هذا المختصر بقوله سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه. ثم ذكر kemudian menjelaskan al-musannifu siapa kiai musannif annahu bahwasanya beliau ini mas'ulun diminta fi tasnifi hadzal mukhtasari dalam membuat atau dalam mengarang kitab mukhtasar ini, kitab ringkas atau kitab simpel. Biqaulihi, hal itu dapat diketahui dengan dawuh beliau sa'alani ba'dul asdiqai. Sa'alani telah meminta kepadaku siapa ba'dul asdiqai, sebagian teman-temanku. Hafazahumullah ta'ala, semoga Allah menjaga mereka semua. Dari teks ini kita tahu bahwa Imam Abi Syuja ini dalam mengarang kitabnya itu tidak tidak serta-merta beliau mengarang sendiri, maksudnya dengan idenya sendiri, tapi beliau itu diminta oleh teman-temannya untuk membuat kitab yang ringkas. Di sini Imam Qasim, Muhammad bin Qasim menjelaskan ini dengan dawuh beliau sa'alani ba'dul asdiqa, telah meminta kepadaku siapa beberapa teman-temanku. Semoga Allah menjaga mereka semua. Minta untuk apa? An a'mala mukhtasaran, untuk membuat atau mengarang kitab ringkasan, kitab yang sangat simpel fil fikih, dalam fikih. Al-asdiqa di sini itu jam'u shadiqin. Jamaknya lafaz
sodikin. Lafadz sodikin. Jadi ada, kalau sodikin, sodikun ini mufrad. Asdiko ini jama. Jama apa kira-kira Mas Ali? Asdiko jama, ya jama taksir. Pinter. Ya, asdiko ini artinya sodiku itu teman. Artinya teman. Apa artinya? Teman. Bahasa Inggrisnya kancah, bareng ya. Siapa itu teman? Ya, teman itu adalah man yafrahu li farahika wa yahzanu li huznika. Itu teman namanya. Nah, siapa? Man yafrahu li farahika wa man yahzanu li huznika. Teman itu siapa? Ya, orang yang senang dengan ketika engkau senang dan dia susah ketika engkau susah. Nah, artinya senang susah tetap bersama. Kata orang Madura itu lo kalak seneng ngetok. Itu lebih tepatnya. Artinya kalau misalnya Holis bersaing, misalnya ketika Holis dihukum, lalu Marsali bahagia, itu bukan senang namanya itu. Itu kalau sebaliknya itu musuh namanya. Ada ya, misalnya Irul dihukum karena tidak masuk 3 hari. Lalu Holis senang, bukan karena apa namanya ini dibina supaya rajin, enggak. Tapi senangnya karena, ini harus dihukum ini. Lalu lapor, Irul tidak masuk 3 hari. Kemana? Pura-pura sakit. Nah, itu senang. Ini namanya senang di atas penderitaan orang lain. Itu bukan apa namanya, bukan teman kalau begitu itu. Ya, bukan teman. Namanya itu yang nggak tahu. Yang jelas itu hasud. Nah, tapi kata Imam Syafi'i, orang yang begini ini nggak ada sekarang sudah. Ketika kita mempunyai kesusahan, dia ikut susah. Ketika kita senang, kita sendirilah. Kalau misalnya punya teman lagi senang, kadang kita itu iri, senangnya kok bukan ke saya saja ini ya. Mas Ali punya HP yang wow, kata Irul, kenapa kok nggak saya saja? Nah, misalnya begitu. Orang yang begini nih sudah nggak ada. Artinya kayak begini nabi lah. Kayak begini. Atau setidaknya wali. Maka kata Imam Syafi'i, man talaba sadiqan min ghairi aibin faqad aba nafsahu. Barang siapa orang itu mencari teman yang tanpa celah sedikit pun, ideal temannya. Kalau kita susah dia datang. Kalau kita senang ya dia menemani dan tidak pernah hutang. Kalau kita kan tidak hutang banyak, nyaurnya lama. Itu bukan saya. Paling Irul. Ya, kalau kata begini kata Imam Syafi'i, fakot ada benafsa. Ini kita capek mencari teman yang begini ini ya, sulit kita. Mintanya ada terus ketika susah, ketika senang tidak ada. Ya, tapi waman ataba ikhwanahu ala kulli dzambin faqad ada. Barang siapa yang mencela setiap orang, ada sedikit-sedikit salah dimarahi. Kamu ini datang ketika ada perlunya saja. Ini menjadikan semua teman jadi musuh malah. Nah, ini juga sama ketika kita mencari pasangan. Nah, Marsali sudah kelas berapa sekarang? Kelas 3 ya. Nah, mencari pasangan begitu. Nggak ada pasangan yang sempurna itu. Kadang cantik, walimah, keteknya, baunya gak enak. Ya, atau punya teman baik, tapi ketika minjam sesuatu itu namanya apa namanya lama dikembalikannya. Maka kata Imam Syafi'i, kalau begitu ya kita itu capek. Kalau mencela, mencerca setiap orang yang berbuat salah kepada kita, tidak memaklumi ya, kita menjadikan mereka semua musuh. Ini namanya asdiko atau sodik, teman ya. Pokok luhu dan dawuh Kiai Musonib, maksudnya di sini ini Abi Suja.
Jadi yang waqauluhu itu yang menjelaskan Imam Muhammad bin Qasim menjelaskan dakwanya Abi Suja. Hafazahumullah taala, semoga mereka semua dilindungi. Semoga Allah melindungi mereka semua. Lafat hafazahumullah itu jumlatun doa iyatun. Ungkapan doa. Artinya kata-kata hafazahumullah sama dengan Allahumma hafazhum, sama dengan begitu. Uh, Sa'alani, mereka itu meminta kepadaku untuk apa? An a'mala mukhtasaron. Untuk membuat kitab yang simple. Simple lah bahasa kita ya. Untuk kitab yang ringkas. Kitab mukhtasar itu apa? Huwa ma qalla lafzuhu wa katsura ma'nahu. Kitab mukhtasar itu ya yang lafadznya sedikit tapi syarat akan makna. Sakonni lafatah makna nacik banyak. Nah, begitu. Jadi kalau mungkin bahasa anak sekolah sekarang rangkuman. Nah, itu dirangkum walaupun sedikit tapi berisi syarat akan makna. Itu namanya kitab mukhtasar. Kitab itu tentang apa? Dalam fan apa? Fil fikhi, dalam fan fikih. Jadi teman-temannya Imam Abi Suja ini meminta beliau untuk mengarang kitab fikih yang itu sekiranya simple. Enggak, ini kan kitab takrib itu kan sangat simple sekali ya. Ini Fathul Qorib ini masih banyak. Takrib itu simple. Nah, sedikit, tapi walaupun sedikit, mereka itu bisa paham agama. Ininya begitu. Fil fikih dalam ilmu fikih. Apa itu fikih? Huwa fikih itu lughatan, secara bahasa itu al-fahmu, faham. Jadi kalau kalian faham, ya itu namanya fikih. Gitu. Paham terhadap apa yang dimaksud. Wastilahan, secara istilah itu al-ilmu bil ahkami syar'iyati al-amaliyati. Al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi yang dimaksud fikih dalam istilah itu al-ilmu mengetahui bil ahkami syar'iyati, hukum-hukum syariat. Nah itu. Mengetahui apa? Hukum-hukum syariat, ya. Mengetahui hukum-hukum syariat al-amaliyati yang jenisnya itu amaliyah, dilakukan. Contohnya ya sholat, wudhu, zakat, puasa itu kan amaliyah. Amaliyah berbeda nanti ketika kita berbicara ilmu tauhid itu bukan amaliyah tapi itu di ilmu apa namanya keyakinan, diyakini itu. Jadi fikih ini yang dimaksud fikih adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang jenisnya amaliyah. Yang mana ilmu itu al-muktasabu min adalliha at-tafsiliyah. Nah ini ilmu itu diambil dari dalil-dalil tafsil. Nah tadi fikih adalah mengetahui apa? Mengetahui hukum-hukum syariat yang amaliyah. Nah, hukum itu apa? Hukum di sini. Hukum kan banyak hukum. Hukum di sini apa? Al-ilmu kalau di Bajuri itu hukmu zihni al-jazimi al-mutabiqi lil waqi an dalilin. Yang dimaksud hukum, ini kan ilmu kan, yang dimaksud ilmu. Tadi kan fikih itu adalah ilmu. Ilmu mengetahui artinya itu. Mengetahui hukum-hukum syariat. Nah, ilmu itu sendiri apa? Ilmu itu ya hukmu zihni ya, hukum hati yang al-jazim yang pasti. Apa ya? Yang pasti yang nggak ragu maksudnya. Al-mutabiq lil waqi yang mana itu sesuai dengan kenyataan. Dan hukum itu diambil andalilin. Diambil dari dalil syariat itu. Namanya itu tahu namanya. Ilmu. Artinya misalnya holis tahu sesuatu, tahunya itu memang pasti, tidak ragu hatinya. Memang saya tahu pasti. Pastinya dari mana? Dari dalil. Misalnya puasa itu wajib. Dari mana? Al-Quran menyebutkan itu. Nabi menjelaskan juga. Nanti ulama juga menjelaskan. Dan ilmu itu, hukum-hukum ilmu ini, al-muktasabu diambil min adaliha at-tafsiliyah. Diambil dari
dalil-dalil yang perinci. Artinya fikih ini produk jadi. Dalil-dalil itu diambil dari mana sumbernya? Ya Al-Quran. Nah, karena kita sendiri nggak bisa langsung ngambil ngikuti Al-Quran. Itu orang-orang terpilih. Kita jauh lah. Buktinya ayat yang sangat terkenal, wala taqul lahuma uffin, wala tanharhuma. Ada lagi wala taqrabaz zina. Jangan deket-deketi zina. Yang dilarang itu jangan deket-deket. Kalau zinanya boleh, jangan nggak begitu. Maka ulama menjelaskan, memerinci itu. Nah, kalau mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Nggak boleh merengut sama orang tua. Ya nggak boleh kan merengut. Kalau mukul, boleh berarti. Nggak begitu maksudnya. Merengut saja nggak boleh, apalagi sampai mukul. Itu namanya mimba bi'aula. Itu malah nggak boleh. Justru sangat dilarang. Nah, merengut saja nggak boleh. Nah, gitu maksudnya. Maka ini maksudnya hukum ilmu itu diambil dari hukum-hukum yang terperinci tadi itu. Lalu fikih ini kan banyak. Nah, diambil dari mana? Alamat habil a'zamil mujtahidi. Diambil maksudnya fikihnya imam madhabnya imam al-azam yang sangat agung, al-mujtahidi yang ahli ijtihad, mujtahid beliau. Nasir sunnati, penolong sunnah Nabi, hadis maksudnya, wadin dan agama. Siapakah itu? Maksudnya fikihnya Imam A'zam Mujtahid Nasir Sunnah Wadin. Itu siapa? Itu ialah Abi Abdullah, bapaknya Abdullah. Berarti imam ini punya anak namanya Abdullah. Namanya sendiri Muhammad. Namanya sendiri imam ini namanya Muhammad bin Idris, anaknya Kiai Idris. Jadi namanya sendiri Muhammad, punya anak Abdullah, dan Muhammad ini anaknya Kiai Idris. Kiai Idris ini bin Abbas, putranya Kiai Abbas. Abbas ini bin Utsman, putranya Utsman, bin Syafi, putranya Syafi Asy-Syafi'i. Ya. Jadi Imam Syafi'i itu nama aslinya siapa Mas Ali? Muhammad. Nama anaknya siapa? Abdullah. Nama ayahnya Idris. Dikenal dengan Syafi. Syafi ini mbah ketiga ya. Mbah ketiga. Kalau orang Jawa bilangnya canggah. Orang Madura jujur ya. Imam Syafi ini ulida bi Ghazzata sanata khamsina wa mi'atin. Beliau ini dilahirkan di Gaza. Pada tahun 150. Kalau di Bajuri itu dijelaskan wakilah di Askolan, wakilah di Mina, dijelaskan juga di Mina lahirnya. Nah, yang jelas beliau ini lahir pada tahun 150. Nah, 150 Hijriah. Sekarang berapa? 1446. Imam Syafi'i ini wafat ketika imam yang sangat alim, cerdas, itu Imam Abi Hanifah wafat. Ketika Imam Abi Hanifah wafat, Imam Syafi'i lahir. Itu. Wa mata, dan beliau itu wafat. Ya, Imam Syafi'i wafat rahmatullahi alaihi wa ridwanu. Semoga kasih sayang Allah dan keridhaannya selalu tercurah kepada beliau. Beliau itu wafat yaumal jum'ati, hari Jumat. Hari Jumat ini terkenal sekali ya, yang wafat hari Jumat. Nah, itu mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa dari Allah, fadl lah. Tapi ada ulama menjelaskan kalau wafat Jumat itu biasanya wali. Kalau hari Selasa wali tapi jalur alim. Kayak Bahmun begitu katanya. Nah, beliau Imam Syafi'i ini wafat pada hari Jum'ah Salakho Rojabah, di akhir-akhir bulan Rojab. Sanata arba'in wa mi'atain. Nah, ini tahun 4 dan
200. Berapa itu? Tahun berapa? 204. 204 diambil 150. Tinggal berapa? Ini kalau nggak tahu ini kebacut kalian itu. 204 diambil 150. 54. Imam Syafi'i ini nggak lama umurnya. Nggak panjang. Nggak sepuh-sepuh amat. 54. Bayangkan cuma 54 ya. Sekarang karyanya begitu Masya Allah. Beliau itu umur 7 tahun hafal Quran. Marsali 7 tahun hafal apa? Hafal Free Fire ya. FF. Holis hafal ML ya. Irul jangan ditanya. Apalagi. Ya, hafal 10 tahun beliau hafal kitab Muwatta. Kitab hadis miliknya Imam Malik gurunya. Jadi beliau itu kalau mau ngaji, itu kitabnya dihafalkan dulu. Kalau Holis tidak dihafal. Kata hidungin sudah punya ajail gitu Pak. Ya, setiap hari setoran nahu sorof. Setiap hari Senin ya, berdiri terus. Masya Allah. Ini kitab moto itu hadis begini ini. Itu hafal Imam Syafi'i itu. Kalian suruh ngafalkan berapa kosakata itu? 5 ya, cuma 5. Masya Allah, 1 minggu 5 nggak hafal. Lu tak tahu, saya ngocak. Ya ini Mas Abi itu kalau belajar ini kita contoh yang begini-begini ini kita contoh. Jadi sebelum belajar malamnya minimal kita baca walaupun nggak hafal ya. Nah, mana tadi? Wawa sofa dan Kiai Musannif maksudnya Imam Abi Suja wawa sofal Musannifu Imam Abi Suja menyifati kitab ini, kitab Muhtasar ini. Muhtasar ini menyifati kitabnya bi'ausofin dengan beberapa sifat, dengan beberapa kriteria. Minha di antaranya ialah anahu bahwasanya muhtasar itu fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz. Ini kitab yang sangat singkat dan sangat padat. Oh, yaitu akhir ya. Ikhtisar itu ringkas. Saking mudahnya lah, sangat mudah dan sangat gampang. Itu intinya begitu. Wal ghayatu wa nihayatu lafadz ghaya dan nihayah mutaqariban itu artinya berdekatan. Ya, ghaya itu akhir maksimal. Nihaya juga begitu. Wakadal ikhtisar wal ijaz begitu juga sebagaimana ghayah dan nihaya al-ikhtisar wal ijaz. Ikhtisar dan ijaz itu sama. Ujung, pangkal, akhir. Artinya kitab ini sangat mudah. Kitab takrib ini mudah sekali bagi beliau, bagi Mas Ali. Ya, insya Allah mudah. Insya Allah mudah insya Allah mudah. Itu mudah katanya. Waminha dan sebagian atau di antara ausofnya lagi annahu muhtasar itu ya qurubu alal muta'allim itu dekat atau kata kunci atau gampang bagi pelajar bagi seorang yang ingin mempelajari di furu'il fikih cabang-cabangnya ilmu fikih mudah apa dersuhu mempelajarinya Wesulu dan mudah alal muqtadi hifduhu. Mudah bagi pemula untuk menghafalnya. Oh, ini hafal. Takrib itu dihafal ya. Ini dihafal ini Mas Ali. Jadi yang dibaca tadi itu yang takribnya itu dihafal. Katanya mudah itu. Kata beliau ini. Kalau kata kita ya nggak tahu. Bukan kita. Kalian saja. Berikut kita ya. Jadi katanya mudah ai istihdoruhu ala dhahri qalbin, yakni kita bisa menghadirkan, bisa mendatangkan kitab ini, kitab muhtasar, kitab yang seperti ini ala dhahri qalbin di luar kepala itu. Wah ini hafal betul ini. Bagi siapa? Ya liman yarghabu fi hifdzi muhtasarin fil fikhi. Bagi mereka yang senang, bagi mereka yang senang menghafal kitab muhtasar ini dalam fan-fan fikih. Jadi begitu ya, kitab ini sebenarnya kitab yang sangat recommended. Ya, recommended ngerti Mas Ali ya, ngerti lah, sudah belajar bahasa Inggris.
kitab yang recommended, kitab ini menjadi acuan, harusnya menjadi rujukan bagi teman-teman yang ingin mempelajari ingin mempelajari cabang-cabang fikih yang simple. Simple tapi itu mengena, bukan simple nggak mengena. Jadi intinya kitab Mukhtasar ini mudah untuk dihafal, dan ini juga Mukhtasar ini maqalla lafzu wa katsura makna. Nah, begitu ya. Wa sa'alani aidan ba'dul asdiqa wallahu a'lam bissawab. Mungkin sekian dari kami. Bila ada yang perlu didiskusikan, kita diskusikan setelah ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.